Kadang-kadang kita bicara masalah besar gitu, masalah gede, masalah perjuangan dan lain sebagainya gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang malah justru yang menyedihkan itu apa? Justru malah kita ini tidak kuat di dalam keluarga kita. Padahal ini merupakan salah satu anak tangga yang penting. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan surga itu ya perhatikan qurrata ayun pada keluarga kita. Sampai kita kalau ingin melahirkan pahlawan Islam ya memperhatikan bagaimana kualitas kita dalam berkeluarga. Wallahu a'lam bishawab. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ada beberapa nasihat yang kita layak untuk kita jadikan renungan bareng-bareng, renungan bersama tentang bagaimana hubungan kita dan bagaimana konsep di dalam keluarga yang diatur dan disampaikan petunjuknya oleh orang-orang para ahlul ilmi terdahulu. Yang pertama, yang disampaikan kemudian oleh para ulama itu adalah pastikan bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah ibadah. Masya Allah. Bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah karena ibadah. Kalau kemudian pernikahan itu sudah diletakkan ibadah, berarti pernikahan itu yang paling puncak, yang paling besar faktornya itu adalah karena ibadah, bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang. Kita kan hari ini masuk tahun 2021, banyak sekali yang masih mempersepsikan, mungkin karena korban sinetron Korea gitu, menganggap bahwasanya pernikahan itu yang paling penting cintanya, dan yang paling penting itu kasih sayangnya. Maka sesungguhnya ternyata para ulama itu menjelaskan cinta dan kasih sayang itu hanyalah bumbu, rempah-rempahnya. Tapi ternyata bukan itu yang paling pokok dalam pernikahan yang harus kita miliki. Karena apa? Karena cinta itu bisa hilang disebabkan kekecewaan yang kita peroleh. Kasih sayang itu bisa menipis dengan berbagai macam perkara yang tidak terduga yang dilakukan oleh pasangan kita. Kalau kemudian pernikahan itu hanya didasarkan kepada cinta dan kasih sayang, pastinya itu akan cepat berubah. Karena musim panas tahun depan tidak akan sama dengan musim hujan hari ini ketika cinta dan kasih sayang itu bisa berubah dengan cepat. Makanya kalau kemudian kita mempersepsikan pernikahan sama dengan orang yang tidak punya iman dan tidak punya ilmu, hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang mentoknya di sini, yang dikhawatirkan adalah porak-poranda pernikahan kita ketika kita merasa tidak ada lagi cinta dan tidak ada lagi kasih sayang. Makanya kemudian yang pertama yang disampaikan para ulama, pernikahan itu harus diletakkan pada fondasi ibadah. Nanti kita bahas dulu ibadahnya itu apa. Tapi kembali kita di sini bahwasanya kita harus mengevaluasi bukan cinta dan bukan kasih sayang. Makanya saya sempat kaget ketika saya pernah membaca penelitian. Negara yang paling banyak tingkat perceraiannya itu adalah negara yang paling banyak mengucapkan kata cinta. Ini lepas pro dan kontra ya. Kenapa? Karena kemudian hanya difahami cinta tok, tapi tidak ada faktor yang lain untuk menguatkan cinta itu. Padahal cinta itu kan butuh dikuatkan. Kasih sayang itu kan butuh ditebalkan. Makanya banyak orang, pemain-pemain sinetron, ketika dia main sinetron bisa begitu harmonis betul. Sampai membuat orang itu menangis gitu melihat alur ceritanya dan peran yang mereka bawakan. Tapi sekalinya dalam real kehidupan ternyata mereka tidak bertahan lama. Karena ternyata disitulah kita harus memahami betul. Pernikahan itu pertama kali fondasinya yang dikatakan oleh para ulama, teguran untuk saya, teguran untuk semuanya. Pastikan bahwasanya pernikahan yang kamu selenggarakan itu adalah karena Allah. Dan itu ibadah. Makanya ketika sudah menyebut kata ibadah, pernikahan itu ibadah, berarti ada 3 konsekuensinya. 1, berarti pernikahan itu betul-betul harus diniatkan karena Allah. Walaupun ini tampaknya normatif, tapi ini ternyata cukup penting. Dan kita harus merenungkan betul bahwasanya pernikahan kita ini cinta atau merayakan, pernikahan ini karena Allah atau cuma merayakan cinta yang kita rasakan begitu besar pada saat kita itu ingin menikahi dan ingin dinikahi olehnya. Karena kalau hanya merayakan perayaan cinta, itu bisa berkurang dan bisa hilang dalam sekejap dengan berbagai macam kekecewaan yang pasti kita akan temukan
di dalam kita berumah tangga. Kenapa? Laki-laki itu panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan itu panjang perasaannya, pendek logikanya. Dan gesekan itu pasti ada. Kenapa? Fitrahnya memang dijadikan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Pupilnya mata laki-laki beda dengan pupilnya perempuan. Perempuan itu melebar, laki-laki memanjang. Dari cara itu aja sudah berbeda. Makanya kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan pernikahan itu ibadah. Berarti ibadah itu apa? Harus diniatkan karena Allah. Makanya kalau sudah betul-betul kita memahami betul bahwasanya pernikahan itu adalah karena Allah, dan itu betul-betul kita hadirkan dalam setiap refleksi, dalam setiap perenungan kita gitu. Bersama dengan istri kita, bersama suami kita, sekali-kali kita duduk bareng, berpegangan tangan dan saling bertanya, kita ini pernikahannya karena Allah enggak sih? Maka kalau sudah disertakan Allah dalam setiap langkah komitmen seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah malige pernikahan, ada sebuah kata-kata yang bagus. Kalau Allah sudah kamu sertakan, kalau cintamu turun, Allah yang menaikkan. Kalau kasih sayang yang menipis, Allah yang menebalkan. Karena itu kemudian itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyertakan Allah. Siapa yang menggenggam hati istri kita? Kadang-kadang kan banyak laki-laki yang merasa bahwasanya dialah yang menggenggam hati istrinya. Ketika dia nikahin, diatur pokoknya kamu istri saya, berarti hatimu saya menguasai. Tidak bisa. Yang menguasai hati istri kita Allah. Sebagaimana yang menguasai hati suami kita adalah Allah. Ya kan? Berapa banyak istri pagi hari masih senyum, siang hari dia sudah ngambek, berat karena sesuatu. Dan bisa jadi juga sama, laki-laki malamnya masih baik-baik aja, paginya ternyata dia sudah terjatuh dalam dosa besar gitu hatinya ketika sampai melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kan sering kejadian kayak gitu. Disitulah kita mengambil sebuah pelajaran, berarti pernikahan itu harus disandarkan kepada Allah, betul itu. Dan ini memang tampaknya normatif karena selalu para ustadz menyampaikan kayak gitu. Tapi ternyata ini betul harus kita hadirkan dalam setiap landasan pernikahan kita. Pernikahan itu betul-betul karena Allah, bukan karena cinta. Kalau pandangan orang yang tidak beriman, tidak paham ilmu karena cinta, kita maklum lah, memang sebatas itu preferensi yang dia miliki. Tapi bagi kita yang sudah menjadi penuntut ilmu, kita sudah menjadi muslim, mukmin yang kenal dengan Allah, ini harus dikaitkan dengan akhirat, harus yakin gitu. Bahwasanya pernikahan ini karena Allah. Kan kita disebut oleh Allah mukmin. Mukmin itu kalau bahasa kita itu ya orang yang yakin, believers, orang yang yakin betul gitu. Bahwasanya pernikahan ini karena Allah. Makanya inilah yang menjadi salah satu di antara hal yang mengagumkan dari pernikahan orang tua kita dulu, kakek nenek kita gitu. Kenapa pernikahan mereka lama padahal nggak pernah pacaran gitu. Mereka sampai mampu bertahan gitu. Ternyata mereka simple. Ilmunya mereka dengan ilmunya kita itu mungkin banyakan kita hari ini. Kita akses mendapatkan ilmu. Kita akses mendapatkan ilmu itu luar biasa. Beda dengan kakek nenek kita yang akses mendapatkan ilmu pada saat itu terbatas banget. Tapi Masya Allah gitu loh. Kenapa mereka begitu luar biasa dalam pernikahan kita yang sering membuat cucu-cucunya kagum dengan pernikahan kakek dan neneknya. Karena ternyata mereka paham betul ketika mereka mengatakan nikah itu ibadah. Berarti mereka lakukan itu karena Allah. Makanya seorang istri tidak akan mampu bertahan berbuat baik kepada suaminya kalau dia lakukan berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi cuma karena suami. Tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena bagaimanapun ekspresi dan kemudian cara seorang laki-laki berterima kasih kepada kebaikan seorang istri itu beda gitu. Sebagaimana kalau seorang suami berbuat baik kepada istrinya, kalau dia tidak niatkan karena Allah, pasti akan kecewa betul ketika dia sudah merasa memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi terkadang apa yang kita peroleh, inputnya untuk diri kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya ada bahasa ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ada bahasa hari akhir. Antum-antum, saudara-saudaraku, pernah nggak membayangkan, pernah nggak merenungkan kenapa Allah, kenapa Rasulullah itu dan Allah sering sekali menggandengkan kata Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa Allah itu selalu digandingkan dengan kata hari akhir gitu. Padahal rukun iman itu kan banyak. Rukun iman itu banyak. Tapi kenapa kemudian digandingkan Allah dan hari akhir? Karena kalau bukan karena kehidupan nanti yang kedua, hari akhir,
ya kita tidak akan bisa berbuat semaksimal mungkin di dalam kita mengarungi pernikahan yang bernama ibadah kalau kemudian kita tidak kembalikan kepada Allah, dan hari akhir yang kita akan temukan panen dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau istri, kalau saya kemudian tanda penting, kenapa banyak istri itu tahu ridhonya suami itu adalah pintu tengahnya surga, tapi kenapa kok sering lupa gitu? Karena sering sekali istri itu ketika berbuat baik kepada suaminya, yang diharapkan itu adalah timbal balik yang sama dari suaminya. Padahal suami itu tetap manusia biasa yang terkadang tidak sensitif terhadap sebuah sinyal dan perasaan. Sama, seorang laki-laki itu kalau ingin berbuat baik kepada istrinya, lalu karena istri kita itu tetap manusia yang dikuasai oleh perasaan. Makanya kemudian akhirnya harus dikembalikan lagi kepada proses bagaimana itu dia memahami pernikahan itu ibadah. Yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah ya. Makanya tahu nggak kita? Sunnahnya kita kalau nikah itu apa? Setelah laki-laki ijab qabul, disunahkan jangan langsung ngapa-ngapain. Disunahkan itu menghampiri istrinya yang baru saja dihalalkan, dikecup keningnya. Lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dikecup keningnya, dipegang kepalanya. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kenapa dalam sunnah itu ada praktek sunnah ketika kita habis menikah untuk mencium keningnya istri dan berdoa dengan semacam itu? Maka filosofnya itu, hikmahnya itu apa? Itu ngajarin kepada kita. Kita ini tidak akan mungkin mampu untuk kemudian mengendalikan seorang wanita yang baru kita halalkan kecuali karena pertolongan Allah. Makanya ada doa. Lalu disunahkan kita setelah kita mencium kening istri kita, kita disunahkan pula untuk kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat. Kenapa ada sholat sunat mutlak 2 rakaat setelah kita nikah? Supaya menanamkan kepada kita sebuah perkara yang penting gitu. Tidak ada pandangan yang paling indah yang dilihat oleh seorang istri ketika baru saja dihalalkan oleh laki-laki yang telah membawa dunia dan akhiratnya ke pundak dia, kecuali pandangan istri itu yang paling indah yang melihat suaminya di atas sajadah, di atas perkara sholat. Dan tidak ada pandangan yang paling menyejukkan seorang laki-laki ketika dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat bersama dengan istrinya yang baru saja dia halalkan, kecuali dia melihat itulah makmum saya yang siap akan mengikuti saya dalam urusan dunia dan akhirat saya, yaitu melihat Allah. Makanya sujud kan melihat Allah. Kita sholat itu kan melihat Allah. Ya, makanya kemudian bulan madu pertama itu ya bulan madu di atas sajadah. Bulan madu pertama itu ya bulan madu di atas sholat kita. Bulan madu pertama itu ya mata kita yang tertuju di tempat sujud. Kenapa ada ritual mencium kening, ada ritual sholat sunnah mutlak 2 rakaat untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya pernikahan ini tuh harus betul-betul dibantu oleh Allah dengan berbagai macam ketaatan yang kita lakukan supaya pernikahan ini betul-betul menjadi qurrata ayun di masa mendatang. Karena yang menggenggam hati wanita yang kita halalkan Allah, yang menggenggam hati laki-laki yang menghalalkan kita adalah Allah. Dan itu Masya Allah ya, luar biasa ya nasihatnya para ulama itu. Dan inilah yang kemudian kita harus mengerti. Nah, tentunya kan kita paham betul ya, ikhwan-ikhwan, saudara-saudaraku ya. Orang yang paling setia dengan kita itu kan keluarga kita. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang paling lama mendoakan kita? Ya keluarga kita. Anak kita, istri kita, suami kita, atau orang tua kita. Makanya ikatan ini harus kemudian betul-betul karena Allah. Kenapa? Karena yang mengintai sebuah pernikahan supaya rusak pernikahan itu adalah setan. Karena setan itu tidak ada yang dia inginkan kecuali mendapati 2 orang yang sudah menikah kecuali rusak. Menghadapi setan itu kan susah. Mau menghadapi corona aja kita tidak kelihatan kasat mata, kita tidak ngerti kok siapa yang kena dan tidak kena kok. Apalagi menghadapi setan yang jauh lebih tidak kelihatan daripada COVID-19. Makanya kalau sudah menghadapi setan, karena pernikahan itu semenjak orang menghalalkan karena Allah, semenjak saya menghalalkan istri saya Bibu, semenjak saat itu berarti setan itu sudah masang berbagai macam CCTV untuk memanfaatkan kelengahan saya dan celahnya saya supaya rusak. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga kita rasakan. Lah, untuk menundukkan setan ini
Tidak ada yang kemudian kita bisa lakukan kecuali mendekat kepada pemilik dari makhluk ini, yaitu adalah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu pernah berkata, kalau kita ingin menghadapi, di depan kita ini ada anjing, ternyata anjingnya banyak. Apa yang kita lakukan untuk melewati jalan itu? Supaya kita tidak diganggu dengan anjing. Jangan dihadapin anjingnya berjibaku sendirian. Salah. Kata Imam Ibnu Qayyim, minta tolong kepada pemilik anjing supaya pemilik anjing itu meminggirkan dulu anjingnya supaya kita bisa lewat. Menghadapi setan ini yang mereka tidak suka dengan pernikahan saya, pernikahannya Mas Laude, pernikahannya semuanya. Setan itu tidak suka. Sudah memproklamirkan mereka itu. Mereka nggak suka dengan pernikahannya manusia. Karena tahu di situ ada banyak keberkahan yang akan mereka petik dalam kehidupan di akhirat. Makanya kemudian yang mereka lakukan itu apa? Memproklamirkan betul supaya kemudian berpisah. Lalu kemudian disitulah kita paham. Berarti kalau kita salah satunya menundukkan setan yang terus bergerilya untuk merusak kehidupan pernikahan kita, disitulah kita kemudian paham. Ada Allah yang harus kita sertakan. Makanya nikah itu ibadah yang pertama. Nikah itu ibadah karena di situ harus ada Allah. Jadi nikah itu bukan merayakan perasaan cinta semata. Iya boleh, pernikahan itu merayakan perasaan cinta. Tapi ada yang lebih tinggi daripada merayakan perasaan cinta. Yaitu adalah gembiranya kita ketika kita beribadah dengan orang yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kita. Makanya poin yang pertama, pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah, yaitu harus disertakan karena Allah. Makanya sampai para ulama ngasih nasihat untuk kita semuanya. Ayo sekali-kali pegang tangan suaminya, pegang tangan istrinya, ngobrol, merefleksikan keimanan. Kita ini nikah apa sih Mas? Karena Allah atau enggak? Karena itulah perkara yang Masya Allah ya, sering kita dengar, tapi sering kita lalaikan. Padahal disitulah sebuah pertolongan besar yang kita dapatkan kalau kita sudah meletakkan pernikahan itu karena Allah. Ini yang pertama.